Mantap. Nagari Pausangi, satu dari 4 nagari yang ada di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dengan sejuta pesona tersembunyi. Hari ini, kami, mahasiswa dan mahasiswi KKN Unan, hendak mengeksplorasi potensi kekayaan nagari dengan melakukan pendakian ke Bukit Tembulun yang berlokasi di Nagari Pausangi. Setelah berdoa dan juga melakukan briefing singkat, para pendaki yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi KKN, 4 pemuda dan 3 perangkat nagari segera berangkat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Perjalanan diestimasikan akan memakan waktu kurang lebih 4 jam hingga sampai di puncak. Ditemani dengan cuaca yang cerah, para pendaki melakukan perjalanan dengan semangat dan antusias dengan harapan pendakian ini memberikan jawaban terhadap penyelesaian minimnya produksi kopi lokal nagari. Lokasi perkebunan kopi di lereng bukit adalah tujuan utama kami pendakian pada hari ini. Sampai di pertengahan bukit, semak belukar pun mulai menutupi jalan. Pohon-pohon tinggi, ranting dahan, dan juga jalan terjal mulai mengiringi, namun tidak menyurutkan semangat para pendaki sama sekali. Tanjakan demi tanjakan didaki dengan semangat yang tak memudar, bahu-membahu dan saling mengulurkan tangan untuk melewati jalan dengan jurang yang berada di sepanjang kanan dan juga kiri jalan. Sempat dihadang oleh batang kayu yang menghalangi jalan. Kami pun secara bergantian melewati batang kayu tersebut dengan hati-hati dan tetap melanjutkan perjalanan. Ini jangan pegang. Itu jangan pegang. Kata-kata. Semangat. Semangat. Kajak dulu, Pak. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kami pun sampai pada area hutan yang cukup luas, di mana tak jauh dari sana mereka bertemu dengan mata air yang berupa aliran sungai kecil dan memutuskan untuk berhenti sejenak di sana. Rombongan duduk dan beristirahat selama beberapa waktu untuk memulihkan energi sebelum kembali melanjutkan perjalanan untuk tiba di atas puncak. Di luar dugaan, aliran sungai dijumpai cukup panjang dan mengalirkan air bersih yang jernih. Beberapa bahkan sempat mengisi cadangan air minum serta mengambil dokumentasi selama melakukan persinggahan di batang air ini. Meski perjalanan masih sangat jauh, namun rombongan masih sangat semangat untuk menuntaskan perjalanan menuju ke lokasi perkebunan kopi yang akan disurvei serta mencapai ke puncak Bukit Tembulun. Setelah beristirahat, rombongan segera melanjutkan perjalanan menuju ke perkebunan kopi yang dituju. Semakin siang, perjalanan mulai terasa berat. Ditambah dengan matahari yang mulai naik, area pepohonan dan hutan semak belukar yang kian meninggi juga menjadi salah satu rintangan bagi kami.
Yang bawah. Halo. Statue ya. Siapa? Bilang hai Le. Pak. Gimana dong dari situ? Oh, mantap. Mau kemana? Mau kemana? Iya, kok bagaimana ya? Akhirnya sekitar pukul 11:15 rombongan tiba di lokasi perkebunan kopi. Pohon kopi tersebut ternyata sudah tumbuh secara liar di hutan Bukit Tembulun dan tidak terawat karena tidak pernah ada lagi petani kopi yang bekerja. Treknya mantap. Halo guys, jadi info mengabarkan ini perdana gue kali TikTok Bukit. Sama gue kali. Gue perdana. Pengalaman perdana TikTok Bukit. Bawa kerel yang ukurannya NP1, 7. Lagi-lagi bang. Yang biasanya dejavu gue cok. Dejavu bawa air 12 liter. 12 liter ke Kerinci. Sekarang di Bukit Tembulun. Ini mana? Tembulun. Oh ini Tembulun namanya. Kalian TikTok pakai bawa daypack sama hydropack. Mana main bawa kerel dek. Tidak perlu kata-kata, abang lagi tercover di ini. Ya. Wih, bunyi paru dan Jipo. Seperti biasa. Itu tidur dulu kasih. iya, tidak perlu. Tiga hobi baru. Yang satu tidur, kedua tiduran, yang ketiga ketiduran. Asik. Itu makanan loh. Berbunyi dong. Guys. Halo, hari ini kita ada di Bukit Tembulun. Hai guys, sekarang konsum pun sampai ke bukit. Iya. Konsum lengkap guys. Konsum lengkap. Aman ya makan kita di bukit nih. Aman. Konsum menjamin hidup kalian di sini. Selagi tidak eval konsum, kita makan enak. Menurut perangkat nagari, salah satu hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah sulitnya akses jalan menuju ke perkebunan kopi tersebut. Namun, diharapkan dengan pendakian dilakukan oleh para perangkat nagari bersama dengan mahasiswa dan juga mahasiswi KKN dapat memotivasi para petani kopi untuk kembali merawat perkebunan kopi lokal dan menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas penyumbang pendapatan asli nagari. Udah terasa. Respon. Mantap. Bang, Pak, halo, makan. Pak. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, rombongan juga menyempatkan diri untuk mengisi ulang energi dengan makan siang bersama di lereng bukit. Makan siang sederhana yang sudah dipersiapkan 1 hari sebelum keberangkatan terasa begitu manis dan hangat ketika dinikmati. Gimana Bang Awak? Mantap, Ror. Gimana Pak Awak? Meski makan seadanya, namun kebersamaan dengan rombongan menjadi poin utama yang dirasakan oleh seluruh pendaki, termasuk mahasiswa KKN. Rombongan pendaki yang terdiri dari mahasiswa KKN yang diantaranya belum pernah mendaki sama sekali, mengakui bahwa trek jalan pendakian cukup menguras energi dan sulit dilalui. Jalan terjal dan lereng tebing yang curam, serta jalanan yang sedikit licin karena curah hujan yang belakangan kerap melanda, serta dahan pohon yang tajam di sekitar jalan yang mengelilingi rombongan merupakan salah satu di antara sekian banyak hambatan. Namun, hal ini dinilai sebagai pengalaman yang tak terlupakan bagi para mahasiswa KKN. Mereka mengaku bahwa pendakian ini akan menjadi pengalaman berharga bagi mereka meski nantinya KKN telah usai. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, semakin memasuki hutan, trek yang dilalui juga kian sulit. Pendakian mulai terasa berat dan rombongan kian melintasi banyak pepohonan tinggi dan lebat serta jalan setapak kecil dengan pinggiran turunan lereng yang curam.
Bisa-bisanya. Kawan awak. Kawan. Kawan awak. Setelah melakukan survei kopi, perjalanan dilanjutkan dengan destinasi berikutnya, yakni puncak Bukit Temulun, sekaligus perbatasan antara Nagari Pausangi dan Kabupaten Agam dengan penanda ikoniknya, yakni batang berlumut. Area sekitar hutan mulai dingin dan gelap karena minimnya cahaya matahari yang masuk akibat lebatnya pepohonan. Selama beberapa kali, para rombongan berhenti berjalan dan beristirahat sejenak sekaligus untuk menikmati view alam di hutan yang masih sangat asri. Salah satu legenda pepohonan yang ada di Bukit Temulun adalah pohon raksasa yang diklaim bisa dipeluk oleh 6 orang sekaligus. Pohon ini pun juga menjadi salah satu objek yang hendak dikunjungi oleh rombongan pendaki meski pada akhirnya tidak bisa ditemukan. Namun fakta bahwa pepohonan di dalam hutan berukuran sangat besar adalah benar. Rombongan harus ekstra berhati-hati untuk berjalan di antara pepohonan serta melewati bebatuan besar. Ilalang tinggi yang tumbuh di sekitar pohon, belum lagi lumut-lumut yang membuat jalanan semakin licin. Tidak hanya jalan mendaki, jalan turunan juga termasuk trek yang sulit dilalui oleh rombongan. Ibarat pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Rombongan pendakian sebanyak 24 orang akhirnya akan tiba di puncak. Pak. Relawan PKS. Perjalanan yang panjang yang dilalui sejak pagi terbayar setelah rombongan tiba di puncak. Lelah dan letih yang cukup lama pada akhirnya terlunasi oleh panorama yang menakjubkan yang disajikan oleh puncak Bukit Temulun. Sampai di puncak, rombongan secara bersama-sama menikmati pemandangan yang ada. Suasana puncak pun dihiasi dengan senyum puas dari rombongan pendaki. Rombongan juga sampai pada perbatasan antara Nagari Pausangi dan Kabupaten Agam yang ditandai dengan adanya batang berlumut. Batang inilah yang menjadi pemisah antara wilayah hutan milik Pausangi dan wilayah hutan milik Kabupaten Agam. Setelah berhasil menginjakkan kaki pada Bukit Temulun, melakukan survei ke kebun kopi lokal hingga ke puncak bukit dan perbatasan antara Nagari Pausangi dan Kabupaten Agam, rombongan pendaki mengaku bahwa pengalaman ini akan menjadi jejak catatan mengesankan bagi mereka, khusus bagi mereka yang masih pertama kali melakukan aktivitas pendakian. Mereka juga mengaku bahwa pendakian ini juga sangat berharga karena mereka dapat melihat pemandangan luar biasa dari puncak dan mendapatkan pengalaman super berharga tentang kekompakan dan juga kebersamaan antara sesama rombongan pendaki. Oke guys, ada berada di antara dua pohon berlumut di perbatasan Agam 50 kota. Pada capek. Itulah. Iya.